Biar kasih Tuhan senantiasa yang mengikat kami dengan Engkau Tuhan. Di mana dunia mungkin lebih menarik secara mata daging kami, tapi kami tahu Tuhan, ketika kasih Tuhan, tangan Tuhan yang kuat tetap menggenggam kami, dunia tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan menghantarkan kami pada ibadah kali ini Tuhan, untuk kami dilayakan menaikkan puji dan sembah kami. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, sehingga melalui pembelajaran firman Tuhan pada siang hari ini, kami boleh mengerti kehendak Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Masih suasana apa? Tahun baru ya. Nanti akhir bulan juga tahun baru Chinese New Year ya. Jadi masih sekitar tahun baru ya. Kalau di zaman saya teman-teman itu di zaman saya umur teman-teman tidak ada istilah resolusi ya. Kalau akhir tahun menginjak awal tahun ya. Cuman kok ngetren ya 10-15 tahun terakhir ini, wah resolusi untuk tahun baru apa ya. Yang perutnya maaf bukan body shaming ya, yang mungkin badannya agak gemuk ya kan, karena dia melihat bahwa badan gemuk itu enggak efektif ya kan, maka dia membuat resolusi, saya harus turun minimal 5 kilo di tahun 2024 kemarin tuh ya. Mereka buatnya di akhir 2023. Ternyata di akhir 2024 berat badannya bertambah 5 kilo. Kan banyak yang gitu ya. Ya. Sering kita buat sebuah komitmen memasuki tahun yang baru, ya kan? Kita buat planning untuk memasuki tahun yang baru. Ternyata banyak yang ya sekedar dibuat aja nggak ada salahnya. Tapi nggak pernah terwujud dalam kehidupan kita. Baik itu masalah berat badan, kebiasaan, aku mau fitness, aku mau makan sehat, ya kan? Aku mau kerja lebih keras, aku mau ibadah lebih sungguh-sungguh, aku mau komitmen baca Alkitab. Dan ternyata ketika 1 tahun sudah terlewati, coba teman-teman ya, yang sempat tahun-tahun kemarin buat komitmen seperti itu, resolusi seperti itu, coba diperiksa hasilnya seperti apa ya. Nah, saya kepingin bahas firman Tuhan ini yang kalau kita umpamanya bikin sebuah resolusi ya kan, saya kepingin berat badan saya itu turun. Kita tahu itu bukan karena supaya saya tambah keren, tambah ganteng, supaya cewek ngelirik saya ya. Saya kepingin kita punya pemikiran yang baru. Ketika saya menjaga tubuh saya, ya kan, berarti saya menghargai anugerah Tuhan untuk tubuh saya bisa melayani Tuhan lebih maksimal. Sesimpel itu loh. Ya. Tapi ketika kita cuman kepingin kurus, kepingin diberkati, ya. Kalau pada orang yang berumah tangga diberkati lebih lagi, yang cowok kawin lagi. Kalau teman-teman yang masih muda ganti handphone, ganti motor, ya kan? Nambah cewek, ya kan bahaya. Tapi kalau kita mulai sadar kita punya resolusi, ya kan? Buat resolusi itu selaras enggak dengan kehendaknya Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, coba diperiksa kalau teman-teman hari ini mau buat, masukkan Tuhan dalam resolusi teman-teman, ya. Oke, kita buka yuk ayat kita siang hari ini di Amsal 3 ayat yang ke-5 dan 6 ya. Amsalnya pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya undang teman-teman bangkit berdiri yuk, kita baca sama-sama. Ayatnya enggak terlalu panjang ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin firman Tuhan ya. Berbahagia kita semua yang mendengar, terlebih kita yang melakukannya ya.
Nah, salah seorang eh, penulis komentari Alkitab ya, tahu Matthew Henry, itu membuat ringkasan untuk ayat yang kelima. Itu dia membuat ringkasan seperti ini, khusus ayat yang kelima ya. Kita harus menjalani kehidupan yang terhubung dan bergantung kepada Allah. Karena itulah jalan menuju keselamatan. Ya. Oleh Matthew Henry, ayat yang kelima itu disimpulkan dengan kalimatnya seperti itu. Kita harus menjalani kehidupan yang terhubung dan bergantung kepada Allah. Karena itulah jalan menuju keselamatan. Ya. Nah, kembali ke ayat yang kelima. Kata percayalah, teman-teman ya. Kata percayalah, kalau saya baca, dia punya akar kata primitifnya. Itu berarti seperti ini. Bersembunyi untuk mencari perlindungan. Ya. Oleh orang Ibrani itu disebut bitah, ya toh. Nah, oleh Lembaga Alkitab Indonesia diartikan percayalah. Akar katanya apa tadi? Bersembunyi untuk mencari perlindungan. Nah, teman-teman hari-hari ini ya, tadi sempat dicuplik sedikit oleh pembicara di umum, di mana akhir-akhir ini anak-anak muda ya kan, yang punya intelektual mungkin mencukupi, bukan yang down-down banget, pinter mahasiswa bunuh diri. Kasus di Surabaya itu yang terungkap, yang terekspos, yang sempat viral. Yang enggak viral ya kita enggak tahu. Yang kejadian terjadi tapi tidak diekspos dan kita enggak tahu, mungkin lebih banyak lagi. Di mana anak muda ya kan, ketika mereka tertekan dengan kondisi, mungkin hari-hari ini mereka takut melihat masa depan. Dalam lingkungan di kuliah, sekolah ataupun lingkungan kerjanya, mereka seperti orang yang kok aku ini beda sendiri ya, aku kok gak dihargai ya. Teman-teman tahu tuh kasus yang kemarin anak mahasiswa di alma maternya Marco ya kan. Kenapa kok sampai dia memutuskan bunuh diri? Nah itu tidak menutup kemungkinan teman-teman youth tempat ini mungkin ya kan, bukan plek seperti itu, tapi mungkin punya beberapa faktor yang pada akhirnya bisa memutuskan untuk kita mengambil jalan pintas mengakhiri itu. Entah itu ketakutan akan masa depan, ya kan? Ketakutan kok nggak laku-laku, ketakutan kok aku kok kayak gini-gini terus hidupku, aku nggak punya masa depan, orang tua aku nggak bisa support, kok aku ditolak di mana-mana, aku tidak diterima, ya kan sepele sih masalahnya. Teman-teman bisa lihat semua kejadian-kejadian seperti itu. Benernya harusnya kalau orang-orang itu tumbuh di dalam Tuhan, ya, dan mereka berakar kuat di dalam Tuhan, mereka tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Ya. Nah, ketika teman-teman kita semua tidak lepas dari perasaan takut. Meskipun saya yang mungkin sudah berkeluarga, punya pekerjaan, tidak lepas dari perasaan takut. Tidak lepas dengan perasaan ketika tahun 2024, tahun 2025 teman-teman ya. Kita seminggu sebelum 2024 berakhir, semua supplier, saya ini bekerja teman-teman kebetulan ya, semua supplier itu ngomong kenaikan harga minimal 10%. Tahu ya berita ya bahwa di tahun 2025 sebenarnya PPN itu naik berapa teman-teman? 12%. Maka saya meeting dengan tim saya, harga untuk 2025 harus ada penyesuaian. Karena semua supplier sudah ngasih, hampir semua supplier itu ngasih info minimal akan ada kenaikan sekitar 10%. Ya. Ternyata apa teman? Di akhir di jam 00:01 ya kan, itu dibatalkan. Saya punya keponakan, dia harus lembur sampai jam 12 tet itu masih ada di kantor. Jadi nggak bisa tahun baruan ya. Dia cerita, aku mangkel ya, aku jengkel.
Kita rubah semua harga, di jam 12 pimpinan telepon, batal balik ke harga lama. Ya, tapi kan sempat itu menimbulkan orang khawatir, takut. 2024 itu bukan suasana bisnis yang baik. Ya. Usaha semua orang kebanyakan, meskipun tidak semua. Itu mereka mengeluh 2025 akan lebih parah. Itu terlihat teman-teman, kalau teman-teman bekerja di broker perumahan, ya, harga perumahan itu kalau dulu umpamanya harganya 1 M, hari ini bisa turun 900. Tahun ini bisa turun lagi. Kenapa? Tidak ada uang. Kemampuan beli orang itu menurun. Nah, ini akan menimbulkan ketakutan juga buat saya sebagai pelaku usaha. Nah, di dalam hal ini ketika saya membaca ini bahwa arti kata percayalah, bitah tadi, bersembunyi untuk mencari perlindungan. Teman-teman, takut itu ya wajar. Naturnya manusia itu memang punya rasa takut. Ya. Ada yang di sini enggak punya rasa takut? Jujur, takut. Saya bisa takut. Saya bisa khawatir. Ya. Tapi kata percayalah itu lahir dari situasi bersembunyi untuk mencari perlindungan. Ketika hari ini, Pak, teman-teman ya, ketika teman-teman takut menghadapi apapun yang ada di depan, di sekelilingmu hari ini, ayo larilah ke tempat yang tepat untuk kamu bersembunyi. Nah, ketika kamu lakukan hal itu berarti kita mempercayakan diri kita. Karena Alkitab bahasa Indonesia mengartikan bitah itu jadi percayalah. Kata percayalah berarti itu yang pertama mempercayakan diri kita. Ketika kita takut, ketika kita bimbang, ketika kita nggak bisa ngambil keputusan apa yang harus kita buat, kita mau lari untuk mempercayakan diri kita ini kemana? Kata percaya berarti kita datang ke suatu tempat dan kita memberikan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada tempat itu. Nah, kemana kita larinya ya? Kalau teman-teman ada masalah, curhat, ya pastikan yang Anda curhati itu punya kerohanian yang lebih matang daripada teman-teman. Kalau enggak Anda tak lari ke tempat yang mungkin lebih toksik lagi, membuat Anda mengambil keputusan yang jauh lebih parah. Datang ke Tuhan. Ke teman-teman Anda yang Anda anggap di sini, ada Kak Yafet, ada Kak Marco, ada Peter, yang Anda anggap itu ini lebih rohani. Ini yang bisa membimbing saya kepada tempat persembunyian yang tepat. Ya teman-teman ya. Nah, kata percaya yang kedua selain mempercayakan diri, itu mempunyai arti kata mengandalkan. Siapa yang kita andalkan? Ketika kita ini mempunyai banyak masalah, kita nggak tahu masa depan, nggak ada yang tahu teman-teman. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi siapa yang kita andalkan? Kita bersembunyi, cari tempat, kita tahu tempat itu tempat yang tepat dan dapat diandalkan di dalam Tuhan. Pastikan teman-teman, ya bukan cuma untuk awal 2025, bahkan untuk seterusnya. Kita mempercayakan diri, kita mengandalkan sesuatu, yaitu Tuhan itu sendiri. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus ngapain, di depan gelap, tidak ngerti apa-apa, percayakan diri kita kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Amin teman-teman ya. Nah, ternyata ketika diartikan ke bahasa Yunani, kata bitah itu diartikan pistis, ya, yang juga punya arti setia teman-teman. Kata pistis itu bukan cuma artinya percaya, tapi setia. Ketika kita cuma lari kepada Tuhan, ya kan,
di saat kita cuman butuh pertolongannya, itu berarti bukan tindakan yang setia. Cuman butuh, tambal butuh. Ya. Tuhan Yesus itu bengkel, yes. Tapi bukan tukang tambal ban. Yang kalau kita ke tukang tambal ban, kalau perlu aja. Ya. Diperlukan kesetiaan. Kata percaya itu juga berarti harus setia. Bukan cuma datang ke gereja kalau ada masalah, ya kan? Cari Kak Yahweh, cari siapa kalau cuma ada masalah. Bersyukur kalau ada masalah tetap datang ke Tuhan. Tapi jangan datang ke Tuhan kalau cuma ada masalah. Amin teman-teman ya. Jadi ketika Alkitab berkata percayalah, itu bukan cuman mempercayakan diri, mengandalkan Tuhan itu sendiri, tapi juga harus setia. Ya, kalau cuman datang perlu tok banyak orang, ya banyak tempat selain Tuhan Yesus yang bisa kamu datengin dan lebih manjur, lebih instan, ya teman-teman. Tapi kesetiaan beda, ya kesetiaan dalam Tuhan itu harus teruji. Nah, kalau teman-teman hari ini semua saya tanya, percaya sama Tuhan? Percaya. Setia sama Tuhan? Mengandalkan Tuhan? Mempercayakan diri kepada Tuhan? Enggak loh. Kalau cuman percaya tok, iblis juga percaya, ya kan? Iblis juga percaya. Bahkan iblis itu sama Tuhan itu takut dan gentar. Bedanya iblis dengan kita, iblis tidak mungkin mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Iblis tidak mungkin mengandalkan Tuhan. Iblis tidak punya kesetiaan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ngomong kita percaya pada Tuhan, kita tahu bahwa kita harus berbeda dengan percayanya iblis. Ya, kita harus beda. Kalau enggak apa bedanya? Banyak orang Kristen makanya kalau jadi Kristen percaya. Saya tadi ngomong iblis juga percaya. Tapi kalau ke gereja, pelayanan, ya doh, petentang. Loh, saya di sini juga percaya Tuhan. Apakah saya setia kepada Tuhan? Belum teruji, ya kan? Belum teruji. Apakah saya mengandalkan Tuhan? Ya sampai hari ini puji Tuhan, saya belajar sepenuhnya untuk mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dengan apa? Saya senang omongannya tadi Bu Syolin ya, bahwa datang beribadah itu first step. Cuman langkah pertama. Ya. Tapi bagaimana kita beribadah itu jadi beda lagi. Bagaimana hidup kita di luar gereja jadi berbeda. Di luar gereja, apakah hidup kita itu tidak lebih baik dari iblis tadi? Yang mana setan iblis ini tuh gentar dan takut sama Tuhan. Kita enggak, teman-teman. Percaya sama Tuhan, tapi berbuat dosanya ya terus, ya kan? Pelihara terus. Namanya orang punya kelemahan. Ya, saya juga punya kelemahan. Bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi kan enggak kum-kum ya kan? Apa ya kum-kum bahasa Indonesia ya? Kita enggak sedang berendam dalam dosa. Ketika kita jatuh, kita tahu oh ini enggak sesuai dengan Tuhan, mentas. Jangan sampai percaya kita lebih di bawah standarnya percayanya setan, iblis. Ya, nanti dibaca ya di Yakobus 2 ayat 19. Bapak tampilin coba yuk tolong. Yakobus 2 ayat 19. Jadi kalau kita cuma percaya ya teman-teman, tapi kita tidak bisa mengandalkan dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, bahkan tidak ada kesetiaan, apa bedanya? Di Yakobus berkata seperti engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya.
Itu baik, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Orang Kristen lu gak gemetar belas. Berbuat dosa ya fine aja. Ya. Jadi harus ada memberikan hidup, mengandalkan Tuhan itu sendiri dan setia. Dan gemetarlah ketika kita berbuat dosa. Amin teman-teman ya. Nah, kata yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan pikiran. Ya teman-teman ya. Kalau berkata tentang jiwa itu berkata tentang mungkin perasaan tertolak, takut, ya, kecewa. Pikiran berkata tentang takut masa depan, aduh kayak apa ya, kalau tak hitung-hitung masa depanku ini tidak bisa baik, saya tidak punya modal, saya tidak punya latar belakang pendidikan yang baik, keluarga juga tidak support. Ya. Kalau kita percaya sama Tuhan, bukan saya ngomong terus percaya buta, enggak pakai logika, enggak. Tapi kalau kadang kita pakai pikiran manusia, enggak bisa. Enggak bisa itu. Saya itu teman-teman waktu saya SMA saya kepingin kuliah. Tapi orang tua saya enggak bisa bayarin saya kuliah. Enggak tahu saya pernah cerita enggak ya? Sering be ya. Cuman ini mungkin untuk melengkapi khotbah saya ya. Saya kepingin kuliah waktu itu kepingin kuliah interior design atau arsitektur. Dan yang paling bagus waktu itu ya tetap Petra. Dan ketika saya cari tahu, ya mau lulus SMA itu saya cari tahu ternyata arsitektur ataupun interior design pada waktu itu salah satu jurusan yang paling mahal di Petra. Kok di Petra? Di universitas yang murah pun orang tua saya nggak sanggup, ya nggak sanggup untuk biaya itu. Nah, akhirnya orang tua udah kerja aja, nggak usah kuliah, ya kerja akhirnya. Ya, saya kerja di bidang saya jadi sales perusahaan bidang chemical. Nggak ngerti apa-apa saya. Ya, tapi di situ saya belajar. Kalau teman-teman yang kerja sales, ya jualan chemical itu jualan paling susah. Ya, tahu jualan kimia. Saya ini anak bahasa, bukan IPA, bukan IPS. Saya disuruh jual kimia industri. Jadi bagaimana mencegah kerak, karat dan jamur pada mesin-mesin. Saya tidak ngerti itu. Tahapan untuk masuk ke sebuah industri itu melewati banyak step untuk bisa jualan ketemu sama bagian pembeliannya. Nah, ternyata 2,5 tahun saya di tempat itu saya dilatih bagaimana saya belajar salesmanship. Saya dilatih itu, keluar dari situ saya jadi sales sandal. Merem jualan sandal saya. Ya. Kenapa? Dulu jualan itu ngecap, ngitung, bertukar pikiran itu dalam banget. Jualan sandal, mau ini enggak kok? Enggak mau ya enggak apa-apa wis. Oh sandal kok bentuknya itu, ya. Di situ saya dilatih ternyata. Kenapa? Ketemu dengan orang-orang yang dagangnya sifatnya tradisional. Ya, jadi enak. Marketingnya, salesmanshipnya itu lebih apa ya? Lebih kekeluargaan. Beda kalau kita kimia itu lebih formal. Saya ternyata dilatih di situ. Ya, saya dari 2003 sampai 2009 saya sales sandal, teman-teman. Jualan sandal. Ya, setelah itu tiba-tiba Tuhan nggak tahu gimana Tuhan masukkan saya di dunia kontraktor. Saya ngerenov rumah, buat mebel kecil-kecil sampai hari ini. Dan ketika saya melihat lagi ke belakang, kalau saya mengandalkan pikiran saya pada waktu itu, ya enggak bisa. Orang tua enggak mendukung. Bukan karena dia enggak mendukung secara apa? Enggak, keuangan enggak mendukung. Ya. Dan kalau saya melihat hari ini, saya tidak akan berpikir waktu saya lulus SMA saya jadi hari ini. Tidak bisa. Kalau saya mengandalkan pikiran, saya mengandalkan apa yang saya punya, saya tidak jadi hari ini. Setelah lihat ke belakang saya tahu, oh
Tuhan itu kayak ngerancangin semuanya itu. Saya diajarin ini, diajarin itu. Yang mana saya nggak pernah dapat itu di sekolah sama sekali. Teman-teman hari ini mungkin berpikir masa depan kok tak hitung-hitung nggak masuk. Ya nggak masuk ya teman-teman ya. Tapi kalau kita berjalan, kita percaya, kita cari perlindungan dalam Tuhan. Kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan teman-teman di sini mau jadi apa. Saya nggak tahu. Tuhan angkatkah atau malah kehidupan teman-teman hancur, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda, teman-teman berlari, bersembunyi pada tempat yang benar, saya percaya kok. Ya, saya percaya berjalan sama Tuhan. Entah itu dalam badai, entah itu di lautan yang tenang, kita dimampukan. Amin. Ya. Nah, dengan segenap hatimu. Jadi pakai, andalkan Tuhan, pakai pikirannya Tuhan, pakai rencananya Tuhan, bukan dipaksakan rencana kita. Ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya dapat sebuah quotes yang luar biasa ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Quotes ini nulisnya gini, saya nggak tahu penulisnya siapa, tapi saya diberkati sekali dengan quotes ini ya. Bersandar pada pengertian sendiri yang terbatas. Pengertian kita kan terbatas tuh. Ya. Bersandar kepada pengertian sendiri yang terbatas adalah bentuk pemberontakan terhadap Allah yang tidak bisa dibatasi. Ya. Teman-teman, kalau kita cuman bersandar pada pengertian sendiri, kalau saya cuman bersandar pada pengertian saya sendiri, nggak tahu saya hari ini jadi apa. Kalau saya ngotot kuliah masuk arsitektur, nggak tahu caranya gimana, saya hari ini paling cuman mentok jadi tukang gambar. Saya ikut di perusahaan arsitek. Jadi apa? Tukang gambar. Karena saya tahu ya kalau kebanyakan lulusan S1 arsitek, dari sekian banyak lulusannya yang membuka perusahaan arsitek berapa persen sih? Kemungkinan secara persentase saya akan lebih besar jadi tukang gambar jadi daripada pengusahanya. Kalau saya pakai bersandar pada pengertian saya yang terbatas. Oleh sebab itu saya diberkati. Nah, teman-teman tahu Ahok ya? Ahok ya. Dia punya kalimat yang luar biasa, yang ternyata itu bukan kalimatnya Ahok. Dia dapat dari ayahnya. Dan saya tahu itu adalah kalimat bijak dari Chinese. Apa ya? Kayak pepatah-pepatah Chinese. Dia ngomong kayak gini, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pejabat. Pejabat jangan lawan pemerintah. Bayangin lu ya, orang miskin jangan lawan orang kaya. Habis kita. Ya, orang kaya jangan lawan pejabat, nggak bisa menang. Pejabat jangan lawan negara. Nah, posisi kita ada di mana, teman-teman? Ya, saya nggak sedang mengelompokkan teman-teman. Oh, masih di miskin, oh kaya, enggak loh. Anda miskin bisa dikalahkan kok. Anda kaya bisa dikalahkan kok. Negara pun di zaman hari ini, kalau pepatah Cinanya dikembangkan, sebuah negara itu bisa diobok-obok oleh suatu badan bayangan yang tidak punya negara. Ya, yang bisa membuat kurs mata uang naik turun seenaknya dia, yang bisa ngerubah indeks saham sebuah negara mau naik mau turun. Tahu dong, tahun 98 Indonesia itu hancur mata uangnya, itu gara-gara satu orang loh, bukan satu negara. Teman-teman kalau belum lahir nanti baca ya, tahun 98 George Soros. Gara-gara satu orang, nilai rupiah dari 2.500 satu dolarnya jadi 15.000. Gara-gara siapa? Satu orang. Negara itu bisa diobok-obok dengan satu orang. Lah,
Kalau negara aja kalah, kita ini loh, kamu pada posisi di mana? Miskin, kaya, pejabat. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hancur kita. Kita bangga dengan kemampuan kita bangga dengan kekayaan kita bangga dengan kepandaian kita. Sehingga ketika kalau diimplementasikan, ketika ada hari-hari ini, oh kamu loh, secara keuangan di bawahku, kamu gak pinter. Ketika orang itu berkonfrontasi dengan kita susah untuk membuka tangan. Yang ada apa? Tangannya kita kan gini. Siapa kamu? Siapa kamu ngatur-ngatur aku? Ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti teman-teman ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti kalau musuh kita di bawah kita atau di atas kita, terus Tuhan akan membuat musuh yang di atas kita hancur bertekuk lutut. Enggak loh. Kan enggak gitu ya pengertiannya ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam situasi kita tertekan atau kita lagi di atas angin, itu bukan membuat terus kita semakin berjaya bersama Tuhan. Kalau seperti itu, Tuhan seperti pesugihan, Tuhan seperti pohon-pohon yang bisa memberikan kekuatan magis. Enggak seperti itu loh. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu memampukan kita. Ketika kita ada di atas angin, posisi lebih atas, kita bisa mengulurkan tangan. Ayo kita berdamai aja. Ya kan? Dalam situasi hari ini, andalkan Tuhan. Tuhan akan membawa di mana kita tahu akhirnya kita tidak harus berkonfrontasi, tapi kita menciptakan kedamaian. Kita tidak harus bermusuhan dengan seseorang, tapi kita menciptakan teman. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu batasannya. Ya kan? Kita tahu batasannya. Amin ya. Nah, ketika itu saya bacakan ayat yang kelima lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam berkata seperti ini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kata akuilah Dia dalam segala lakumu berarti, kata akuilah itu berarti mengakui, dan yang kedua mengenal. Ya, kata akuilah Tuhan itu berarti ya mengakui, yang kedua mengenal. Mengakui berarti menjadikan Tuhan atau firman-Nya itu sendiri sebagai satu-satunya patokan dalam hidup kita. Kata mengakui itu berarti menjadikan Tuhan atau firman-Nya itu sendiri sebagai satu-satunya patokan dalam hidup kita. Dan teman-teman di tempat ini, setiap kali beribadah tempat ini, teman-teman dibekali oleh firman Tuhan. Masalahnya firman Tuhan itu jadi patokan hidup kita, itu masih tanda tanya, tergantung teman-teman, ya kan? Nah, yang kedua itu berarti ketika kita mengakui berarti kita mengenal Tuhan itu lebih lagi. Dan pengenalan kepada Tuhan itu lahir dari sebuah pembelajaran. Saya senang loh, youth kita, tim kita, gereja ini ya kan, memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat buat teman-teman. Sehingga teman-teman ini tumbuh bukan dengan ajaran yang cuman ayo ikut Tuhan, masalah beres semua. Ayo ikut Tuhan, masa depanmu pasti cemerlang. Ayo ikut Tuhan, sakit penyakit pasti hilang. Enggak loh, kita di sini, teman-teman di sini memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat. Dan melalui itu harusnya kita mengenal Tuhan kita. Ya kan? Melalui itu kita mengenal pribadi Tuhan kita. Melalui itu akhirnya ketika kita mengenal Tuhan, tindakan kita ya, ketika mengenal Tuhan itu sebagai input dalam hidup kita, outputnya tindakan kita akhirnya akan berbeda. Kalau teman-teman dibekali begitu banyak pengajaran firman Tuhan di tempat ini, kalau outputnya masih gitu-gitu aja, ya
kalau outputnya tidak berbeda, saya seneng. Nggak tahu, saya lupa Marco atau Peter ya, yang pernah ngomong ortodoksi harus melahirkan ortopraksi. Kalau teman-teman cuma diajar ya kan, diberikan pengajaran tapi praktiknya enggak ada, nol. Lalapo. Buang-buang waktu kan, ya kan? Enak hari ini ngantuk saya, pulang enak tidur. Ortodoksi udah diajarin loh, banyak loh pengajar-pengajar hebat di sini ya kan. Harus melahirkan ortopraksi. Teman-teman sudah diajar banyak loh. Itu harus melahirkan ortopraksi. Kalimat yang yang terakhir ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika pengajaran itu diberikan, kita jadi tahu teman-teman. Ya, ketika pengajaran diberikan, kita jadi tahu ternyata selama ini hidupku keliru. Benar teman-teman. Pengajaran itu diberikan untuk menyingkapkan hidup kita. Hitam putihnya hidup kita. Oh, kalau hitam keliru, ayo tinggalin. Ikut yang putih. Simpelnya seperti itu. Pengajaran itu membuat kita memahami, oh ini cara kerjanya Tuhan. Pengajaran itu membuat kita mengerti, oh ini maunya Tuhan. Pengajaran itu membukakan mata kita. Ternyata selama ini hidupku keliru. Tahu ya artinya dosa teman-teman ya? Dosa itu ditulis apa? Di bahasa Yunaninya harmatia. Melenceng, meleset dari sasaran. Selama ini hidup kita itu sasarannya ke sono, lurus. Kita enggak ke kiri, balik kanan, kiri, melenceng enggak karu-karuan. Dan ketika kita itu mengakui Tuhan dalam segala laku kita, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya, dan firman Tuhan itu akhirnya yang mengendalikan hidup kita, kita jadi tahu akan kembali lurus. Kalau dulu kita hidup asal-asalan, pelayanan, begitu banyak orang yang melayani, termasuk saya mungkin juga bisa masuk dalam kehidupan seperti itu, melayani di atas mimbar, tapi kehidupan kesehariannya gak jauh beda dengan orang di luar sana yang gak percaya Tuhan. Pembicara, ya kan, pengkhotbah, mereka cuma kejar setoran, main musik cuman untuk sebuah kepuasan ego atau gak tahu untuk cari duit atau apa, gak tahu, begitu banyak. Ketika firman Tuhan diberikan, itu kan mengkoreksi kita teman-teman. Oh ternyata selama ini salah. Saya tadi ngomong, kalau teman-teman buat resolusi, kenapa? Saya kepingin kurus, jadilah kurus bukan supaya kamu lebih ganteng, lebih cantik, supaya kamu lebih sehat. Ketika tubuhmu sehat, kamu bisa melayani Tuhan lebih baik, lebih maksimal. Gak sedikit-sedikit, loh apa gak masuk? Kamu kemarin harusnya keyboard loh. Iya pusing kepalaku. Karena kamu gak bisa jaga kesehatan. Ketika kamu ngomong aku harus dapat gaji setidaknya tahun ini harus naik mau apa? Kalau gajimu naik mau apa? Kalau berkatmu bertambah secara materi dalam hidupmu mau apa? Kan kita tahu akhirnya ketika firman Tuhan mengembalikan pengertian kita. Oh ternyata ketika aku diberkati lebih, ternyata bukan menaikkan gaya hidupku, tapi menaikkan level pemberianku. Ya, sedih loh. Kadang kolektor itu kalah ambil uang parkir. Ya, saya pernah sharing di mana, di doa puasa. Karena kalau nggak salah waktu di doa puasa itu seminggu setelah Pakuan City Mall menaikkan uang parkir dari 8.000 ke 10.000. Ya. Bertahun-tahun Pakuan City itu paling murah parkirnya, Pakuan City Mall. Yang lain mall sudah 10.000, waktu itu masih 8.000. Seminggu setelah kenaikan saya dijadwal khotbah di doa puasa. Bukan khotbah ya, sharing, cuman sharing ya. Saya sharingkan. Kenapa? Karena saya setiap kali setelah ibadah saya kan ke kantor ya. Ya, saya ke kantor. Saya lihat itu Yuli ngitung persembahan. Teman-teman,
Teman-teman harus tahu ya, dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini persembahan tidak berubah jumlahnya. Ya, dan yang paling setia uang 2000 tidak pernah ada, absen. Enggak pernah absen. Loh, uang parkir lu naik teman-teman. Ya. Saya enggak gereja bukan ngomong enggak butuh duit. Ya, Pak Gembala enggak mesenin saya kok untuk korban tentang duit, tapi kamu enggak malu dah. Kamu wani bayar parkir 5.000, persembahan juga 5.000. Persembahan gak naik, tetap setia. Kamu setia sama Tuhan, tapi persembahanmu juga setia 10.000 terus. Maaf ya, saya gak mengecilkan arti uang 10.000. Kalau persembahanmu dulu 1.000, naikkan 2.000 hari ini. Ya, kalau persembahanmu 2.000 dulu, naikkan 4.000 lah hari ini. Bukan supaya gereja ini bertambah duitnya banyak, enggak. Ukuran paling gampang ketika saya tanya, kamu cinta Tuhan enggak? Dari duit. Ya. Dari duit. Kalau cuma ngomong cinta Tuhan, semua pasti ngomong cinta Tuhan. Enggak mungkin. Ya kan? Bagaimana cara nyintai Tuhan? Paling gampang ukurannya duit. Ya. Coba siapa yang berani mati demi Tuhan? Wah, wani sungguhan. Kenapa? Karena enggak ada pedang yang ada di depanmu. Saya yang berani beri buat Tuhan. Belum tentu. Ya kan? Orang Kristen kalau ditantang siapa yang berani mati buat Tuhan? Semua mati. Berani. Kenapa? Ya karena memang enggak ada ISIS di sini. Siapa yang berani beri buat buat Tuhan lebih? Wih, gak wani kabeh. Ya, tapi ketika firman Tuhan itu menjadi patokan hidup kita, kita akan berubah cara berpikirnya. Firman Tuhan itu akan meluruskan jalan kita. Semua resolusi, semua rencana yang kita buat di awal tahun, setiap tahun kita berganti, itu akan mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Dan semuanya harus untuk kembali kemuliaan nama Tuhan. Sehingga jalanmu dulu akan diluruskan. Ya teman-teman ya. Semua teman-teman yang terlibat dalam pelayanan, terlebih yang berbicara di atas mimbar, mereka yang melayani di mimbar-mimbar ini. Ya, sekali lagi, berarti Peter ya yang ngomong ya, ortodoksi harus melahirkan ortopraksi. Teman-teman tahu ya maksudnya ya. Pengajaran itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Muntah teman-teman, tahu muntah? Dimasukin terus, tapi kamu nggak pernah keluarkan, busuk di dalam. Praktekkan itu dalam kehidupan kita. Ya, terlebih kalau saya tadi ngomong, maaf ya, saya ngomong tentang persembahan, saya jadi mikir, ampuni kalau saya agak sombong dikit ya. Saya tadi ngomong dari hampir 10 tahun yang lalu sampai hari ini persembahan itu kurang lebih loh. Saya nggak ngomong angkanya ya, tapi kurang lebih. Kalau umpamanya 200.000, ya kalau 10 tahun lalu 195.000, hari ini 200, kadang 205.000 umpamanya itu ya. Bukan berarti loh, berarti aku budi pancet aja ngasih. Iya bisa mikir gitu toh. Saya tiap tahun pasti saya naikkan. Saya ngomong bukan untuk kesombongan, supaya ini jadi contoh buat teman-teman. Kenapa kok nilainya tetap? Berarti yang lain turun. Maaf ya, karena saya tahu saya memberi lebih. Tiap tahunnya saya tambah. Saya nggak ngomong masa duit ini supaya teman-teman nanti gereja ini karena butuh duit. Sorry enggak lo ya. Ya, kalau nilainya tetap, saya tahu saya memberi lebih, berarti yang lain turun. Bener kan? Logikanya gitu kan ya? Apa logika saya yang salah ya? Iya, kalau persembahan itu rata-rata di angka sekian, dengan kesadaran penuh saya tahu tiap tahun saya menaikkan persembahan saya, tetap berarti yang lain turun. Terus kita ngomong dengan bangga, aku mengasihimu Tuhan. Ya, ya itu ya. Kalau itu apa Peter? Ortodoksi melahirkan ortopraksi.
ya dalam segala hal kehidupan kita. Kalau kita tahu firman Tuhan itu sudah masuk dan jadi patokan hidup kita, Tuhan sendiri akan meluruskan melalui firman-Nya, meluruskan jalan-jalan hidup kita. Ketika kita minta diberkati, kita tahu berkat ini untuk dipakai untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan kah? Atau untuk memuaskan hawa nafsu kita? Ketika kamu kepingin sehat, supaya apa? Ketika rumah tanggamu mau dipulihkan, buat apa? Apapun yang kita minta, kita harapkan di dalam Tuhan, pastikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Otomatis jalan kita akan kembali lurus. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. WL musik boleh maju ke depan. Hari ini biarlah ketika setiap tahun ya teman-teman silakan buat resolusi. Tapi firman Tuhan hari ini ngomong ayo sertakan Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan itu kita sertakan dalam setiap rancangan-rancangan kehidupan kita, bukan awal tahun toh. Setiap apa yang kita buat, kita ikut sertakan Tuhan. Kita pastikan rancangan kita ini sesuai dengan rancangannya Tuhan. Ya, maka apa? Firman itu yang akan meluruskan jalan hidup kita. Dalam teman-teman sekolah, kuliah, bekerja, atau yang sudah berumah tangga, Anda tahu posisi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan karena Anda sudah dibekali dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi patokan hidup kita. Tetap terhubung dengan firman Tuhan, tetap terkoneksi dengan Tuhan, supaya akhirnya Tuhan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Kita naikkan satu pujian.